Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, sharing video lagi. Jadi alhamdulillah di hari ini hari Jumat ya teman-teman, aku ada orderan Jumat berkah es teler mini ini sebanyak 20 bungkus ya. Nah, untuk harganya aku jual di harga Rp6.000 per cupnya ya teman-teman. Seperti biasa, ini aku yang pertama ngerjain dulu untuk sagu mutiaranya, karena sagu mutiara itu lumayan lama proses pengerjaannya. Ini aku masih pakai metode 5-37 ya teman-teman. Jadi direbus dulu di air mendidih 5 menit, terus didiamkan selama 30 menit dalam keadaan api sudah dimatikan ya, jangan lupa ditutup. Terus habis itu direbus lagi selama 7 menit dan dibiarkan sampai hangat gitu. Terus lanjut, udah selesai itu sagu mutiaranya. Di sini aku juga mau lanjut untuk bikin kelapa muda KW-nya ya, masih sama, aku pakai Nutrijel, aku pakai 3 bungkus. Terus aku kasih juga agar-agar plain, ini mereknya Swallow, aku pakai setengahnya aja ya teman-teman. Untuk total air keseluruhannya itu pakainya 1600 ml, karena dari Nutrigelnya untuk takaran air itu 1200. Terus untuk agar-agarnya airnya aku pakai 400 ml itu. Pokoknya masaknya itu sesuaikan dengan yang tertera aja sih. Terus ini untuk gulanya aku pakai 5 sendok makan ya teman-teman. Pakainya yang putih biar nanti hasil kelapa KW-nya itu putih bersih, berseri sepanjang hari. Ini lanjut aku tambahin dulu airnya sebanyak 1 liter dulu ya teman-teman, seperti yang pernah aku share juga resepnya. Jadi biar hemat gas dan biar cepat, makanya aku pakai 1 liter dulu. Nanti selanjutnya dimasukin di akhir ya, berarti 600 ml nya itu dimasukkan di akhir. Nah, ini tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, di sini aku mau lanjut masukin santan. Kali ini aku pakainya santan sasa, karena emang santan kara itu kadang ada kadang enggak ya. Jadi ya sudah, pakai yang ada aja. Kalau misalnya kara enggak ada ya udah pakai santan sasa. Ini pakainya jangan yang bubuk ya teman-teman, biar gampang larutnya. Jadi pakai yang cair seperti ini. Tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, lanjut masukin sisa airnya yang 600 ml itu aku pakainya air galon ya, atau boleh juga air matang, pokoknya air yang udah siap minum. Nah, ini karena sayang jadi aku kocakin dulu bungkus santan sasanya ya, biar nggak kebuang. Udah deh, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Habis itu dimatikan kompornya, karena ini kan tadi yang air kerannya sudah mendidih, jadi insya Allah aman ya teman-teman. Sejauh ini sih aman gitu. Pokoknya biar cepet dan hemat gas. Kalau nggak mau dengan cara seperti ini ya teman-teman bisa dilangsungin aja dari awal gitu ya. Airnya langsung 1600 ml, jadi mendidihin semua ya. Udah deh, ini udah tercampur rata, bisa langsung dicetak. Nah, kalau pakai cara ini tuh dia nggak perlu nunggu lama-lama untuk biar adem atau hangat gitu ya untuk dituang. Apalagi kalau nuangnya di cetakan atau tin wall seperti ini. Kalau udah dipakai cara seperti ini tuh mau langsung tuang juga nggak apa-apa, si tin wallnya itu nggak bakal meleot-meleot. Nah, ini udah selesai, kita sisihin dulu untuk jeli kelapa KW-nya. Di sini aku mau lanjut untuk bikin jelly melon. Ini seperti biasa untuk jelly melon aku nggak pakai yang bagian asemnya ya. Jadi aku simpen aja, siapa tahu kapan-kapan dipakai gitu. Itu juga beberapa udah dipakai sama Mas Dio ya teman-teman. Udah aja aku tempelin di situ. Udah, ini juga sama untuk cara masaknya.
Takaran airnya ngikutin petunjuk yang ada di bungkusnya. Ini untuk gulanya aku kasih 2 sendok makan karena aku pakainya 3 bungkus ya teman-teman. Ini aku untuk jelly plainnya aku tambahin setengah bungkus. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu masukin air. Untuk air keseluruhannya ini juga sama ya, sebanyak 1600 ml. Masih sama kayak tadi, jadi airnya pakai 1 liter dulu atau 1000 ml. Habis itu dimasak ini sampai mendidih. Biar warnanya cantik aku tambahin juga sama pewarna makanan warna hijau ya teman-teman. Ini mohon maaf bekas bikin jelinya nggak aku cuci, nggak apa-apa gitu ya, karena ya biar satset nanti bakalan itu kok luruh. Nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu kok, jadi nggak masalah ya. Nah ini kayak tadi lagi direbus sampai mendidih. Kalau udah benar-benar mendidih, lanjut masukin sisaan airnya atau air galon yang 600 ml ya teman-teman. Udah tinggal diaduk-aduk aja ini sampai semuanya tercampur rata, terus bisa langsung dituang ke dalam cetakan. Ini aku matikan kompornya tuh, jadi lumayan hemat gas, hemat waktu juga. Terus ini tetap bisa ngeset dan nggak berair gitu ya teman-teman. Maksudnya kalau udah jadi jelly ya udah jadi jelly gitu, bukan yang jadi banyak airnya. Dan tahan lama juga kok. Pokoknya ini kalau untuk jelly-jellyan aku biasanya 3 hari masih aman ya teman-teman. Cuma kalau buat dijual aku biasanya dibatasin 2 hari kalau misalnya nggak habis gitu. Terus selanjutnya di sini aku juga bikin jelly cincau. Untuk jelly cincau sama ya cara bikinnya, cuma kalau jelly cincau itu airnya aku tambahin agak banyak sedikit karena untuk jelly cincau itu dia lebih padat gitu teman-teman. Tapi kalau mau sesuai petunjuk yang dibungkus ya silahkan aja ya. Dan ini aku tuh pernah nyoba, jadi hari pertama dan kedua puasa aku bikinnya itu pakai jelly atau cincau yang beli di pasar. Tapi pas hari kedua itu lihat adek Royan makan nggak habis gitu jelly sama agar-agar warna hijau gitu ya, aku beli di pasar. Katanya adek Royan, pas aku tanya kenapa nggak dihabisin, nggak enak gitu. Ya Allah, jadi dari pas dia ngomong gak enak, aku mutusin untuk bikin jelly sendiri aja pakai Nutrijel. Memang lebih mahal dan juga lebih ribet, tapi gak apa-apa lah ya. Alhamdulillahnya sih yang beli gak ada yang komplain gitu. Jadi aku balik lagi untuk bikin jelly-jellyannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang gampangnya beli di pasar ya silahkan aja sih, sesuai selera aja ya. Nah oke, balik lagi ke sagu mutiara. Ini kalau udah agak adem tuh biasanya kayak lengket gitu ya. Ini nggak apa-apa, tinggal aja dicuci pakai air. Terus habis itu airnya disaring. Dan biar nggak pada nempel-nempel lagi, biasanya aku kasih es batu ya teman-teman. Es batunya nggak aku buang, maksudnya air dari es batu itu nggak dibuang karena aku pakai es batu bikin sendiri ya, pakai air galon gitu. Udah deh, siap dipakai kayak gini. Oke, lanjut. Di sini aku mau bikin kuah kentalnya, masih sama dengan resep sebelumnya ya. Untuk takarannya aku tulis aja, ini teman-teman bisa screenshot biar gampang aja ya. Untuk gula pasir itu diusahakan di blender dulu biar mixernya nanti nggak perlu lama-lama ya. Terus habis itu creamer bubuk, terus itu susu evaporasi yang udah aku bekuin tapi terlalu beku, jadi ya seperti itu, nggak apa-apa. Sama keju oles, aku pakainya merek Procis dan juga es batu. Untuk es batu ini kalau bisa diserut, pokoknya sehalus mungkin lah ya, biar nanti mixernya juga enak. Terus sama susu kental manis, aku pakai Dairy Champ ya teman-teman. Udah deh, ini tinggal aja diaduk-aduk dulu biar tercampur rata gitu. Jadi nanti pas di mixer untuk bagian yang bubuk-bubuk itu nggak beterbangan. Kalau udah tercampur rata gini, mixer dulu pakai kecepatan rendah ya.
fungsinya ya biar nggak pada berterbangan aja, karena ini kan belum tercampur banget gitu ya. Jadi di mixer pakai kecepatan rendah dulu, kalau udah baru pakai kecepatan yang tinggi atau kecepatan maksimal ya teman-teman. Nah ini kemarin juga ada yang nanya di video sebelumnya, pernah bikin katanya tapi nggak putih dan juga nggak mengembang. Kalau pakai cara ini insya Allah putih, berjejak dan mengembang ya teman-teman. Pokoknya yang pertama itu jangan lupa untuk gula pasirnya di blender dulu. Terus kayak susu evaporasi kental manis yang kira-kira bisa didinginkan atau setengah beku itu dibikin setengah beku aja teman-teman. Biar apa? Biar dia itu kayak menjaga suhu untuk tetap adem gitu. Karena kan kalau adonan di mixer terus-terusan itu kan jadi kayak panas. Nah kalau misalnya sebagian bahan yang bisa di setengah beku atau dibekukan itu bikin tetap stabil dan adonannya makin cepat ngembang dan tetap kental pastinya ya teman-teman. Karena kan ya dari yang beku tadi itu ada es batu, ada susu evaporasi yang mendekati beku gitu. Jadi meskipun ini adonan setelah di mixer nggak ditaruh di kulkas atau di freezer pun udah siap pakai karena memang sekental itu ya. Bisa dilihat kan tadi tuh yang dari sendok mixernya turunnya itu pelan karena memang sekental itu. Nah kalau semuanya udah mengembang dan sudah halus, ini aku tambahin bubuk susu vanila itu dari El Arom sama Toffeeco yang zero bakar ini ya, masing-masing 1 sendok teh teman-teman. Ini untuk 2 bahan ini naruhnya emang di belakangan biar wanginya tetap ada. Aku pernah nyoba naruh di awal gitu ya, itu kayak wanginya berkurang gitu. Jadi untuk 2 bahan itu usahakan naruhnya di akhir. Nah ini tinggal aja di mixer sampai semuanya tercampur rata. Kalau untuk keseluruhan mixer itu sekitaran 20 menit ya teman-teman. Tapi biasanya di menit ke-17 itu sudah halus, sudah bisa dipakai gitulah. Tapi untuk biar memastikan nggak ada yang gula pasir yang kasar-kasar itu ya sampai 20 menitan lah. Pokoknya sekitaran itu ya teman-teman. Dipastiin aja udah nggak ada yang kasar, udah halus semua, itu ya sudah bisa dimatikan. Meskipun belum sampai 20 menit itu nggak apa-apa ya. Makanya untuk gula pasir itu harus banget di blender dulu sih biar cepet mixernya gitu. Terus mixer juga jadi nggak cepet panas kan, kalau kelamaan kan jadi panas. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, sekental ini padahal nggak di slow motion tapi memang sekental ini gitu. Kalau ngikutin instruksi insya Allah berhasil lah, nggak ada yang nggak berhasil gitu ya teman-teman. Nah ini seperti biasa udah selesai, mau aku pindah ke dalam wadah kotak begini biar muat masuk ke dalam freezer ya, karena aku nyimpennya itu di freezer. Jadi aku biasanya ngabisin stok sisa kemarin, kalau misalnya ada sisa baru habis itu nerusin pakai yang ini, karena ini biasanya nggak habis dalam sehari teman-teman, masih ada sisa beberapa porsi gitu ya. Jadi ya biar kepake semua. Dan kalau untuk ditaruh di freezer itu lama, mungkin 4 hari, seminggu, bahkan 2 minggu bisa lah ya. Tapi aku biasanya belum pernah lebih dari 4 hari sih. Oke, ini kuahnya udah selesai, aku simpan dulu di freezer. Nah ini lanjut aku mau ngerokin untuk degan KW-nya. Ini kelihatan bersih banget kan teman-teman. Pokoknya kalau mau bikin degan KW itu gulanya jangan pakai yang curah, karena kalau pakai yang curah itu udah otomatis hasil degan KW-nya bakalan butek. Udah ini tinggal dikerok-kerok aja pakai kerokan yang buat ngerok kelapa muda gitu ya, biar mirip-mirip gitulah. Udah ini aku ngeroknya juga sedikit aja, secukupnya dulu buat yang 20 porsi. Orderan untuk Jumat berkah ya teman-teman. Dan orderan kali ini dari ibu di Kalimantan, alhamdulillah. Jadi nanti bakalan aku titipin ke musola deket rumah aku. Dan ini untuk alpukat aku seperti biasa motong kecil-kecil gini ya, karena kalau kecil-kecil itu berasa isinya jadi lebih banyak. Alhamdulillah ini udah selesai semua untuk topping-topping isiannya.
tinggal mau aku bungkusin atau aku kemas ya. Nah ini untuk kuah yang sisa kemarin masih ada, jadi mau aku pakai dulu, nanti kalau kurang tinggal pakai yang baru. Ini untuk urutan isiannya aku isi pakai sagu mutiara dulu, terus cincau, jelly kelapa sama jelly melon ya teman-teman. Habis itu nanti baru dikasih es batu, terus kuah, selasih, nangka sama susu dan juga alpukat ya. Pokoknya urutannya sesuai selera aja sih. Ini mah aku kepengennya begini, jadi ya udah begini. Ini aku isi-isiin dulu semuanya untuk 4 bahan ini ya, baru nanti kalau udah keisi semua disusul sama es batu. Pokoknya biar cepet, jadi ya udah kayak begini aku cara ngisinya. Ini aku percepat aja videonya, lanjut ke pengisian es batu. Tapi sebelum itu aku juga mau nyolokin untuk cup sealernya ini ya teman-teman, biar nanti udah selesai juga mesinnya udah panas, jadi nggak nunggu lagi. Ini untuk es batu aku juga ngisinya kira-kira aja aku isi segini, pokoknya ya kira-kira muat semualah nanti gitu ya, karena ini kan untuk harga 6.000 untuk ukuran yang 12 oz ini ya teman-teman. Kalau untuk yang harga 10.000 itu aku pakai ukuran yang 18 oz. Nah ini untuk kuah kentalnya aku isi 1 sendok sayur seperti ini. Nah kalau gini doang itu kayak ngepas banget manisnya, jadi makanya aku kasih juga nanti SKM atau susu kental manis gitu ya. Pokoknya sesuai selera aja deh. Nah ini untuk kuah kental yang sisa kemarin itu nggak cukup, jadi aku lanjut nambahin pakai kuah yang barusan aku bikin ini ya teman-teman. Nah ini tinggal aku masukin aja. Jadi selain bikin pesanan yang 20 untuk buka puasa Jumat Berkah ini, aku juga tetap jualan sore ya di depan toko, di depan rumah aku gitu. Nah ini yang tadi udah dimasukin ke dalam freezer tuh makin kental ya teman-teman. Ini kalau makin lama ditaruh itu bakalan jadi es krim. Jadi emang banyak yang bilang kalau es teler aku itu rasanya kayak es krim gitu, karena memang kalau ditaruh di freezer ya jadi beku, jadi kayak es krim gitu. Udah ini aku lanjut kasih pertoppingan, ada nangka, terus ada alpukat, biji selasih sama susu ya. Ini biar cepet, jadi aku selesaiin dulu yang nangka, terus disusul sama alpukat, terus habis itu selasih, dan juga yang terakhir aku kasih susu kental manis. Jadi dalam 1 cup ini ada 10 macam isian ya teman-teman, termasuk juga dengan es batunya. Udah deh, ini kalau udah dipastikan semuanya dapat giliran, itu barusan juga malah ada yang lupa belum dikasih selasih. Pokoknya udah keisi semua 10 macam isian ya udah bisa di seal atau di press ya. Ini untuk pressnya aku pakai merek yang Nagoya ya teman-teman. Ini kayak harga tengah-tengah gitu, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga, tapi ini kualitasnya lumayan kokoh menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau beli yang kayak untuk jangka panjang tapi nggak terlalu mahal, kayaknya merek Nagoya ini cocok deh, karena harganya di tengah-tengah. Terus ini bisa dari ukuran paling kecil sampai ukuran jumbo atau 22 oz ya teman-teman. Untuk harganya di kisaran 730 sekian lah sampai 779 tergantung tokonya ya. Oke, jadi seperti ini videoku kali ini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.